Ada satu kasus kontraktor yang nggak tahu sekarang masih jalan apa enggak ya, tapi saat itu sih si ownernya ini kena masalah di pengadilan, yaitu bahwa banyak proyek mangkrak di bawah perusahaannya. Nah, ternyata salah satu penyebabnya adalah, bukan penyebabnya ya, penyebab owner ini pada kebingungan adalah mereka tuh bayar 100% di depan proyeknya. Jadi kalau proyeknya 500 juta, setelah tanda tangan kontrak langsung dibayar 500 juta lunas. Ya itu sebetulnya nggak apa-apa kalau memang lu benar-benar percaya sama kontraktornya ya. Kebetulan branding si kontraktor ini memang bagus saat itu ya. Jadi mungkin orang-orang pada percaya. Tapi sebenarnya gimana sih cara bayar kontraktor selain bayar lunas di awal? Nah ini biasanya digunakan yang namanya sistem termin. Di video ini gue bakal jelasin tentang bagaimana cara pembayaran kontraktor yang benar dan apa aja jenis-jenis cara pembayarannya. Jadi nggak cuman bayar di depan lunas doang untuk cara membayar kontraktornya gitu. Jadi tonton video sampai habis, siapa tuh bermanfaat kalau lu lagi bangun rumah. Oke, sekarang kita akan bahas tentang bagaimana cara membayar di konstruksi, ya. Cara pembayaran gimana sih? Dan bagaimana atau sistem yang mana yang menurut saya cocok untuk Anda pakai gitu ya. Jadi kita ada 4, ada yang paling biasa, yang paling common, tapi nanti mungkin 2 terakhir yang memang cocok untuk Anda dan menjadi preferensi saya gitu. Karena paling menguntungkan dari sisi keamanan dan juga tanggung jawab. Nah, kita mulai dari yang pertama. Pertama adalah dengan cara bayar 100% di awal. Ya, jadi ini proyek Anda nih, sepanjang proyek Anda kan, di garis waktu ini. Nah, Anda bayar 100% di awal. Misalnya nilai kontraknya 500 juta, Anda langsung lunasin 500 juta di awal. Apakah proses ini sering terjadi? Sering. Tapi kalau Anda cari di berita, ada satu kontraktor nasional yang ngerjain rumah, ya, ngerjainnya memang rumah-rumah hunian gitu ya, yang menerapkan pembayaran 100% di awal. Dan akhirnya setelah banyak proyek, karena prosesnya kan duit ditransfer ke pusat, baru ditransfer ke daerah, ke kontraktor masing-masing subkonnya gitu ya. Akhirnya nggak tahu gimana muter-muter di pusat, duitnya gagal bayar lah gitu intinya. Jadi bangunan banyak yang mangkrak gitu karena bayar 100% di awal. Dan orang yang bangunannya mangkrak ini jadi bingung, mau ngelanjutin gak ada duitnya, mau nuntut juga lama. Akhirnya bangunan terbengkalai, harus nambah kontrakan dan lain sebagainya. Jadi uangnya langsung hilang 100% di awal. Jadi ini kalau saya sih menghindari ya ada yang bayar 100% di awal. Kecuali mungkin masih di level di bawah 50 juta yang ngerjainnya cuma pagar, ngerjain pintu, atau ngerjain tralis. Itu masih oke deh. Kalau menurut saya ya, itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau udah bangun dari awal, renov besar itu jangan. Jangan bayar 100% di awal. Lagian nanti kita nggak bisa kontrol gitu. Pilihan kedua, bayar 100% di akhir. Ya, kalau ini resikonya bukan di Anda, tapi di kontraktornya. Gitu. Balik lagi, ini juga bagus kalau itu masih proyek-proyek kecil. Dalam arti tadi, misalnya mau bikin pagar. Udah Bu, nggak usah pikirin bayarnya, udah pokoknya selesai dulu, nanti kita bayarnya di belakangan aja setelah terpasang. Nah, itu nggak apa-apa. Masang AC misalnya, tapi AC nggak bisa sih. Pokoknya hal-hal yang masih kecil-kecil lah, itu masih bisa bayar 100% di akhir. Atau 100% di awal. Tapi kalau misalnya bangunannya udah dari nol, itu mendingan jangan kalau menurut saya ya. Itu mendingan kita menggunakan cara yang nomor 3 dan nomor 4. Nomor 3, itu adalah termin dan cash and carry. Termin cash and carry ini apa maksudnya? Jadi bayarnya tuh berkala. Ya, nggak langsung 100%. Misalnya kita bagi menjadi 3, menjadi 4, bagi menjadi 5. Kalau bangunan-bangunan rumah sih biasa. Ini saya pakai contohnya dibagi 3 ya pembayarannya. Nanti plus 1 dengan retensi. Jadi dari 100% itu nggak kita bayar 100%, kita bayar 30% dulu. Bayar 30% lagi, bayar 30% lagi nanti sampai lunas. Kalau termin cash and carry, kita ngasih dulu duit ke kontraktornya. Jadi misalnya, nih 0 nih, belum dibangun nih. Terus kita kasih duit, ini untuk gampang aja ya. Kita anggap pembangunannya 100 juta biar gampang. Karena angkanya 100. Kita kasih si kontraktor 30 juta. Di hari ke-0, hari setelah tanda tangan kontrak, 2 hari setelah itu Anda transfer,
dan setelah transfer itulah hari ke 0 atau min 1 lah minimal. Dia mobilisasi dan besoknya mulai kerja. Atau bisa juga setelah penandatanganan, yang penting dia bisa pindah dulu baru kerja. Pokoknya itu urusannya gampang lah. Tapi intinya Anda kasih dulu 30 juta. Ya. Berarti kan logikanya kalau progres 100%, Anda kasih 30 juta, harga konstruksinya 100 juta, berarti kan 30 juta nih akan cukup sampai 30% dong. Ya kan? Karena kan 100 juta 100%, berarti 30 juta 30%. Anda kasih pertama 30% dulu nih di awal. 30% nih DP untuk konstruksi. Kemudian si kontraktor ngerjain kan nih sampai 30%. Sampai 30%. Terus udah 30%, kontraktor minta lagi dong. Pak, Bu, minta lagi tambahan kerjaannya gitu kan. 30% lagi. Anda kasih 30% lagi. Jadi Anda pertama udah ngasih 30%, dikerjakan sampai 30%. Kemudian Anda kasih lagi 30%, ya kan? Dikerjainnya sampai berapa? Sampai 60. Jadi Anda pertama udah ngasih modal 30, dikerjakan sampai 30, Anda kasih lagi modal 30. Berarti modal yang udah Anda keluarin kan 60 tuh. Jadi sampai progres 60, Anda kasih lagi sisanya. Kalau Anda 3 kali bayar ya. 30 sampai ke 3 Anda DP 30 sampai 30%, Anda kasih lagi 30% sampai 60%. Nah, terakhir kan sisanya 40 nih. 100 kurang 30 kurang 30. Anda udah kasih 60%, sisanya 40% kan? Iya dong. Nah, Anda bayar 35%. Gitu, bayar 35% dulu, nanti baru pada saat 100% Anda baru bisa yang namanya retensi. Jadi setelah udah 60% Anda bayarnya 35%. Setelah bayar 35%, kan harusnya total 95% dong dia nagih lagi. Nah, enggak. Kontraktor setelah mendapatkan 35% dia kerjain sampai 100%. Gitu. Jadi 30% dia ngerjain sampai 30%, tambah 30% lagi dia ngerjain sampai 60%, tambah 35% lagi dia ngerjain sampai 100%. 5%-nya kapan? 5%-nya pada saat 2 bulan misalnya, 3 bulan setelah konstruksi berakhir. Gitu. Jadi 5% itu fungsinya apa sih? 5% itu fungsinya adalah kalau misalnya bocor atau retak-retak, itu kontraktor masih tanggung jawab selama 2 bulan sampai 3 bulan. Terutama terkait dengan hujan ya, bocor-bocor itu. Nah, 5% itu kenapa ditahan? Supaya kontraktornya tetap benerin. Kalau kontraktornya nggak benerin, 5%-nya Anda pakai buat benerin. Tapi untuk si kontraktornya hangus. Gitu. Jadi ingat ya, DP 0, progres 0 Anda kasih 30%, progres 30% Anda kasih 30%, progres 60% Anda kasih 35%, progres 100% plus masa retensi baru Anda lunasin yang 5%-nya. Gitu. Nah, kalau ini terbalikannya. Termin tagih itu dikerjain dulu. Jadi ini misalnya ini kalau kontraktor punya modal ya. Saya tadi sepakat nih 30 35. Jadi pertama dia kerjain dulu sampai 30, baru dia tagih ke Anda gitu. Jadi Anda nggak modal dulu di awal nih. Ini jarang ada yang mau sih, tapi kalau misalnya ada ya nggak apa-apa. Asal Anda juga amanah ya. Anda beneran punya duitnya ya. Jadi jangan memanfaatkan gitu. Anda juga jangan dimanfaatkan, tapi jangan memanfaatkan. Dia kerjain dulu sampai 30%, di 30% Anda udah punya bangunan 30% nih. Ditagih sama dia, bayar yang 30%, bayar. Dikerjain lagi sampai 60%, ditagih sama dia, bayar. Nah, dikerjain lagi sampai 100%, ya. Anda bayar 35%. Gitu. Harusnya kan dia punya kekurangan 40. Tapi dia menerimanya 35. 5%-nya pada saat retensi. Jadi gitu. Kalau saya sendiri sangat menyarankan untuk menggunakan metode 3 dan 4. Kenapa? Karena misalnya nih, kalau nilai, kadang-kadang kan gini ya, proses hukum itu kan bikin males ya. Kalau kita lapor polisi lah, bawa pengacara, yang ada duit kita tambah habis. Belum waktu, belum stres kan. Kalau kita bahasanya mengiklasin aja, misalnya anggap yang termin cash and carry deh. Dia udah bayar dari 0,
dari progres 0 terus kita bayar 30%. Dikerjainnya sampai 30%. Oke dong, kita bayar lagi 30%. Pada saat 45% di sini, somehow apapun yang terjadi one prestasi lah. One prestasi, kemudian di sini Anda memutuskan kontrak, ya kan? Antara Anda bisa memperjuangkan tapi tinggal 15% aja. Ini kan duit Anda udah ngasih 30 nih. Berarti duit Anda sisa 15 dong kalau berhenti di tengah jalan. Nah, antara Anda memperjuangkan hanya tanda kutip 15% itu aja, atau Anda ya udahlah, daripada gue stres mendingan langsung lanjutin aja pakai kontraktor. Nanti di belakang ada bonus untuk ini ya, untuk bagaimana caranya kita recovery dari proyek mangkrak ya. Tapi intinya adalah seapes-apesnya Anda kehilangannya 15%. Kalau ini 15% nggak dibalikin sama kontraktor yang sebelumnya. Jadi ini udah 30% jalan oke. Ini kan harusnya dari 30 ke 60, tapi di 45 berhenti, Anda masih punya sisa 15. Seapes-apesnya Anda cuman tanda kutip kehilangan 15, nggak sampai kehilangan yang lebih gitu. Bayangin kalau di sini Anda udah bayar 100%, sampai 45% one prestasi kan, Anda jadi harus memperjuangkan 55%-nya. Tapi kalau di sini Anda memperjuangkan 15% aja. Jadi 15%-nya sambil diurus sama kontraktornya, entah itu terserah Anda lah, mau didatengin terus kek, mau diviralin kek, tapi at least yang tanda kutip hilang baru 15%. Anda kan masih punya sisa duitnya kan, Anda bisa lanjutin. Sambil yang ini diperjuangkan gitu. Atau tadi kalau Anda udahlah mudah-mudahan menjadi sedekah misalnya. Anda udah malas, ya udah Anda hanya tanda kutip kehilangan 15%. Walaupun 15% ini gede ya. Kalau 15% dari 500 juta aja udah 75 juta. Tapi at least Anda nggak kehilangan yang sampai ke 500 jutanya gitu. Jadi ini adalah konsep termin. Terserah Anda mau pilih yang mana, dan juga range-nya ini terserah ya. Mau per 20%, mau per tadi 30, 30, 35. Tapi ini semua sama. Mau 2 kali bayar itu terserah. Yang penting ini untuk menjaga Anda dan juga menjaga kontraktornya sebetulnya. Pembayaran termin supaya lebih tertib lah. Dan juga kalau misalnya Anda berdasarkan cash flow, minimal Anda kan nggak harus keluar 100% di awal, tapi bisa 30% dulu. Kalau misalnya Anda mau sambil nyari ya, duitnya ternyata masih dicari, atau sambil diusahain sambil jual tanah atau apa gitu. Itu Anda punya deadline yang bisa dikejar. Jadi gitu. Itu dia tentang termin. Kalau misalnya Anda ada pertanyaan bisa tanyakan di grup, dan Anda bisa diskusi tentang termin mana yang terbaik nanti mungkin untuk Anda. Gitu. Sampai jumpa di video berikutnya.